Praktik penagihan utang menggunakan jasa penagih bayaran atau debt collector masih terjadi, bahkan sempat jatuh korban tewas karena dikeroyok. Hingga sampai kapan penagihan dengan mata elang ini bertahan? Sudah hampir 3 pekan bencana banjir bandang atau tanah longsor melanda 3 provinsi di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Presiden turun tangan terjun ke lokasi. Bisnis aborsi ilegal bermodus online dibongkar Polda Metro Jaya. Petugas mengamankan praktek haram tersebut beroperasi di salah satu apartemen yang berada di wilayah Jakarta Timur. Saksikan selengkapnya di program Apa Kabar Indonesia Malam. Sebuah perahu milik nelayan di Sampang, Madura, Jawa Timur tenggelam setelah dihantam ombak di Pantai Camplong. Kasus tenggelam perahu kemudian viral di media sosial. Inilah pemirsa perahu seleret milik nelayan yang diketahui sudah tenggelam setelah dihantam ombak besar di perairan Pantai Camplong, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Perahu tersebut biasa menangkap ikan di tengah Laut Selat Madura. Oleh warga bersama petugas BPBD Sampang berupaya melakukan pengangkatan dengan menggunakan alat berupa drum plastik agar perahu bisa mengapung sebelum dievakuasi ke tepi pantai. Menurut petugas BPBD Sampang, perahu seleret terparkir di perairan Pantai Camplong usai pemiliknya selesai menangkap ikan di sekitar Selat Madura. Tak selang lama, tiba-tiba ombak besar datang dan menghantam perahu hingga kemudian tenggelam. Tenggelamnya perahu diketahui oleh petugas BPBD setelah 10 hari terjadi. Sebuah speedboat yang membawa jenazah serta keluarga korban di Seram bagian timur Maluku nyaris tenggelam saat tiba di pesisir pantai. Inilah pemirsa video amatir milik warga setempat yang tersebar luas di media sosial memperlihatkan detik-detik sebuah speedboat yang membawa jenazah almarhum Hamid Nukaibun dihantam gelombang saat tiba di pesisir pantai. Kepanikan warga pun terjadi saat melihat speedboat terombang-ambing di pesisir pantai, tepatnya di Pantai Selor, Kecamatan Kilmuri, Kabupaten Seram bagian timur Maluku. Saat tiba di Pantai Selor, terjadi cuaca buruk serta angin kencang dan gelombang tinggi di bagian pesisir pantai hingga membuat warga setempat kewalahan saat menahan speedboat agar tidak terbawa angin kencang serta dihantam gelombang tersebut. Beberapa menit kemudian, akhirnya warga berhasil mengevakuasi jenazah dan dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan secara kekeluargaan. Usai ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian oleh Polda Jawa Barat, Adimas Firdaus alias Resbob dengan tangan diborgol dan memakai baju tahanan memelas meminta maaf ke masyarakat Sunda dan pendukung Persib Viking. Usai ditetapkan menjadi tersangka kasus ujaran kebencian oleh Polda Jawa Barat, Adimas Firdaus alias Resbob dengan tangan terborgol dan memakai baju tahanan meminta maaf kepada masyarakat suku Sunda dan para pendukung kesebelasan sepak bola Persib Viking. Adimas Firdaus alias Resbob menyatakan penyesalan mendalam atas perbuatannya yang sempat beredar luas dan juga viral yang menyebut bahwa warga Sunda dan Viking dengan sebutan yang tidak pantas. Ia mengaku tidak bermaksud menyinggung perasaan pihak manapun. Ia menyadari ucapannya telah melukai banyak orang. Selain menetapkan Resbob sebagai tersangka kasus ujaran kebencian, Polda Jawa Barat juga telah memeriksa 2 rekan Resbob yang saat ini masih berstatus saksi yang turut membantu Resbob memproduksi live streaming saat Resbob melakukan ujaran kebencian. Resbob kini ditahan di tahanan Polda Jawa Barat dan dijerat dengan pasal Undang-Undang ITE dengan ancaman tuntutan hukuman 6 hingga 10 tahun penjara. Polda Metro Jaya pemirsa mengumumkan hasil gelar perkara khusus terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Pada kesempatan itu penyidik menunjukkan ijazah asli milik Jokowi yang dikeluarkan Fakultas Kehutanan UGM kepada Roy Suryo CS.
Setelah gelar perkara khusus tersebut, penyidik akan melaksanakan pemenuhan rekomendasi gelar perkara khusus untuk kelengkapan berkas perkara dan segera memberikan kepastian hukum. Informasi terkait dengan pelaksanaan gelar perkara khusus atas penyidikan perkara sehingga penyidik Subdit Tipiter Ditreskrimsus Polda Metro Jaya membongkar kasus sindikat aborsi di 2 tempat di kawasan Jakarta Timur dan Bekasi, Jawa Barat. Dalam video penggerebekan tersebut terlihat sejumlah tersangka tak berkutik saat petugas menginterogasi mereka. Inilah video detik-detik penggerebekan lokasi aborsi di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Timur pada November akhir lalu. Dalam rekaman video tersebut terlihat 5 orang tersangka yang terdiri dari 4 orang wanita dan seorang pria. Mereka tak berkutik saat petugas datang ke ruang praktik aborsi mereka. Sejumlah alat bukti berhasil diamankan petugas. Dari penyelidikan sementara, tersangka diketahui telah menjalani aksinya selama 2 tahun di 2 lokasi berbeda, yaitu apartemen di Jakarta Timur serta klinik di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Kedua klinik tersebut bernama Klinik Aborsi Promedis dan Klinik Aborsi Raden Saleh. Untuk menjaring pasien, pelaku membuat website yang terhubung dengan telepon tersangka YH. Kemudian, pelaku YH mengirimkan data pasien ke tersangka RH. Selama menjalani praktik aborsi, setidaknya sudah 361 pasien yang menggugurkan kandungannya secara ilegal dengan tarif sebesar 5 hingga 8 juta rupiah. Dari kejahatan ini, para pelaku telah meraup keuntungan lebih kurang 2,6 miliar rupiah. Tentu modus yang mereka lakukan adalah mereka membuat website, kemudian dihubungkan dengan admin, ya, kemudian di website tersebut, ya, seolah-olah praktek ataupun klinik tersebut seolah-olah itu berizin dan dikelola oleh seorang dokter yang spesialis, yaitu spesialis obgyn, sehingga masyarakat ataupun orang-orang ketika melihat daripada website tersebut itu orang percaya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di tahanan Polda Metro Jaya dan dijerat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman selama 5 tahun penjara. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto kembali memantau pemulihan bencana di Sumatera Barat. Presiden mengunjungi 3 lokasi, melihat perbaikan infrastruktur dan kondisi warga korban bencana. Di hari kedua kunjungannya di Sumatera Barat, Presiden Prabowo mengunjungi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, dan juga Kabupaten Tanah Datar. Di Kabupaten Agam, Presiden meninjau posko pengungsi di SD 05 Kayu Pasak, Palembayan. Presiden menyapa warga korban bencana di pengungsian. Warga pun antusias ingin bertemu dengan Presiden, dan Prabowo mengecek langsung proses pemulihan bencana di Palembayan, Kabupaten Agam. Prabowo memberikan semangat kepada warga korban bencana di tengah kondisi keprihatinan. Usai mengunjungi posko pengungsian di Agam, Presiden melanjutkan pantauan dengan meninjau penanganan bencana di Padang Pariaman. Presiden melihat pembangunan jembatan Beli Mantuang di wilayah Kayu Tanam yang bertujuan untuk memulihkan koneksivitas transportasi, memperlancar distribusi logistik bagi warga terdampak. Dan berikutnya, Presiden mengunjungi kawasan Lembah Anai di Kabupaten Tanah Datar, melihat langsung progres perbaikan Jalan Utama Nasional Padang Bukit Tinggi di kawasan Lembah Anai. Normalisasi jalan nasional di Lembah Anai terus dilakukan. Dinas Pekerjaan Umum mengembalikan fungsi lebar badan jalan yang sebelumnya hanyut tergerus banjir bandang. Pemulihan pasca bencana terus dilakukan di Kabupaten Aceh Tamiang. Relawan dan juga petugas gabungan bahu-membahu membersihkan fasilitas-fasilitas umum yang terdampak bencana.
Petugas gabungan dan relawan hingga kini terus melakukan upaya pembersihan terhadap fasilitas umum dari endapan lumpur pasca banjir bandang melanda Kabupaten Aceh Tamiang. Selain itu, sebanyak 601 titik posko pengungsi didirikan di Aceh Tamiang. Posko induknya sendiri berada di halaman kantor Bupati Aceh Tamiang. Di posko ini, logistik baik itu berupa pakaian, selimut, air minum, dan bahan pangan dapat diperoleh warga. Posko induk juga menyalurkan bantuan-bantuan kepada posko-posko lain yang ada di wilayah Aceh Tamiang. Dapur umum yang ada di posko induk menyiapkan 6.000 nasi bungkus bagi para pengungsi. Selama 2 pekan terisolasi, warga Desa Aras 9, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang Aceh baru menerima bantuan. Inilah pemirsa Desa Aras 9, Kecamatan Banda Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang Aceh yang diduga baru menerima bantuan pasca banjir menjelang 2 pekan. Banjir yang menerjang kecamatan ini membuat Desa Aras 9 dengan warga 105 kepala keluarga terisolir. Hal itu disebabkan oleh akses jembatan yang menghubungkan desa tersebut putus diterjang banjir. Jembatan yang menjadi akses utama warga Kecamatan Bandar Pusaka dan Kecamatan Sekrek tersebut putus sejak tanggal 26 November 2025 lalu. Jembatan yang panjangnya kurang dari 150 meter tersebut putus karena dihantam balok kayu yang dibawa oleh banjir bandang. Untuk mendapat bantuan, mereka harus menempuh jalur darat sepanjang 20 km ke pusat pemerintahan. Dan saat ini warga Aras 9 membutuhkan selimut, alat masak, air bersih, dan genset sebagai alat penerangan. Sampahnya jangan bikin serak deh, udah serak sampah di semua. Jangan dibuat ke sungai. Kita banjir. Baik, Pak. Kita buang pempek boleh. Sampai berapa tahun pensiun, Pak? Jangan ke situ nih, masak pipi sudah sini, cepat. Kayu nih, geng. Ya, lalu bagaimana kondisi terkini di lokasi pasca bencana di Sumatera? Kita sudah terhubung bersama 2 rekan kami. Ada Rindi Salsabila di Kota Padang, Sumatera Barat, dan juga Alvin Syahputra di Aceh Tamiang, Aceh. Kita terlebih dahulu menuju Alvin di Aceh Tamiang. Alvin, bagaimana kondisi saat ini di Aceh Tamiang? Ya baik, Ken Ana, Vena dan juga pemirsa, memang pasca terjadinya bencana banjir bandang dan juga tanah longsor di Provinsi Aceh, memang saat ini saya mengabarkan langsung berada di posko penanganan bencana, tepatnya di Aceh Tamiang, dan memang ini merupakan posko induk yang berada di kantor Bupati Aceh Tamiang, di mana saya bisa memperlihatkan kepada Anda, inilah aktivitas dari masyarakat ataupun pengungsi saat ini. Memang dari para masyarakat sendiri sedang memilih pakaian ataupun baju-baju yang berada di posko, dan memang ini merupakan posko induk yang artinya untuk barang-barang bantuan seperti makanan, minuman, serta pakaian memang dikumpulkan di posko induk ini yang berada di kantor Bupati Aceh Tamiang, dan nantinya memang dilanjutkan untuk disebarluaskan ke posko ataupun ke titik-titik lainnya yang berada di Aceh Tamiang, sehingga masyarakat sendiri ataupun nantinya perwakilan dari daerah tersebut akan mengambil untuk bantuan ini di posko induk Aceh Tamiang ini, yang dimana pemirsa untuk masyarakat sendiri sekarang sedang memilih pakaiannya karena yang kita ketahui atas dampak terjadinya bencana banjir bandang dan juga tanah longsor, masyarakat memang kehilangan untuk pakaian serta rumah dari mereka. Tadi saya juga sempat bertanya kepada masyarakat bahwa memang dari rumah sendiri dan untuk pakaian juga sudah hanyut, hilang maupun terendam lumpur yang terjadi setelah banjir bandang dan juga tanah longsor ini. Dan memang untuk masyarakat dari titik manapun di Aceh Tamiang memang bisa langsung mendatangi posko induk ini yang berada di kantor Bupati Aceh Tamiang untuk nantinya mengambil makanan ataupun sekedar memilih pakaian ataupun baju-baju yang berada di sini. Dan kita ketahui memang untuk pakaian
bantuan pakaian maksud kami di posko ini memang didapatkan dari bantuan pemerintah maupun dari relawan-relawan yang mengirimkan bantuan di posko induk ini, yang dimana tadi sempat dari pagi memang dari hingga sore hari ini memang banyak masyarakat yang mendatangi posko ini untuk mengambil pakaian, makanan hingga minuman, karena memang yang diutamakan pakaian juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini, karena yang kita ketahui bahwa tempat tinggal mereka terendam banjir atas dampak terjadinya banjir bandang dan juga tanah longsor yang berada di Provinsi Aceh ini. Sementara Vena, Kenana kembali ke studio. Baik, itulah kondisi terkini dari Aceh, Tamiang, Aceh. Dari Alvin kita beralih melihat bagaimana kondisi di Padang, Sumatera Barat bersama dengan rekan kami Rindi Salsabila. Selamat malam Rindi, bagaimana kalau kondisi di Padang termasuk juga pasca adanya kunjungan dari Presiden Prabowo Subianto di Sumatera Barat? Ya, selamat malam Vena, Ken Ana, dan juga pemirsa. Kalau Anda bertanya terkait bagaimana pasca kunjungan Presiden Prabowo Subianto di Sumatera Barat pada hari ini, memang Presiden Prabowo Subianto tadi sempat mengunjungi 3 kabupaten di Sumatera Barat, yakni Kabupaten Agam, lalu juga Kabupaten Padang Pariaman, dan juga Kabupaten Tanah Datar begitu. Dan tadi pun juga Presiden Prabowo Subianto sempat berbincang-bincang secara langsung dengan warga di Agam, lalu juga di Padang Pariaman, dan sedikit di Tanah Datar begitu. Dan di tempat saya mengabarkan saat ini, yakni di Batu Busuak. Pemirsa, juru kamera kami Muhammad Ishak tengah menunjukkan kepada Anda beginilah kondisi pasca bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Batu Busuak, Kota Padang pada 3 pekan lalu. Jika kami dapat ceritakan berdasarkan kesaksian dari warga, sebenarnya yang sedang Anda lihat di layar kaca Anda ini merupakan pemukiman rumah, pemirsa. Adapun dari tempat kami berdiri sampai kurang lebih 100 meter ke depan itu masih pemukiman warga, namun kini sudah berubah menjadi dataran baru yang mana terdapat kayu gelondongan yang entah datang dari mana. Tadi kami sempat mengonfirmasi kepada warga apakah mereka mengetahui dari mana kayu gelondongan ini datang, namun mereka tidak mengetahui. Dan kalau bisa kita lihat begitu ya pemirsa, ini kayunya sangat besar jika diestimasikan kurang lebih panjangnya adalah sekitar 10 meter, dan kayu-kayu inilah yang menghantam rumah warga sehingga hancur lebur, dan warga pun terpaksa mengungsi di rumah keluarga ataupun di rumah kerabatnya yang cukup jauh dari Batu Busuak untuk bertahan hidup. Dan pemirsa, untuk mengetahui secara langsung begitu ya bagaimana kondisi dari Batu Busuak setelah banjir bandang, saya sudah bersama dengan salah satu warga, yakni Bapak Hanafi. Bapak boleh izin mendekat ke sini, Bapak? Ya, Bapak Hanafi, sebelumnya bagaimana kabar Bapak pada sore hari ini? Pada kabar sore ini, ya kondisi kayak gini lah Bu, Bapak semuanya. Cuman yang permintaan saya pribadi dari masyarakat Batu Busuk, yang dibutuhkan yang pertama sekali air bersih, itu yang pertama. Yang kedua, tolong diperbaiki jalan yang biasanya orang yang bisa ke sini mengunjung, melihat saudaranya, rumahnya, yang bisa yang ngantarin sembako, yang kebutuhan buat masyarakat sinilah. Cuman yang kayak gini kondisinya sekarang keadaan yang sekarang ini, warga di sini udah mulai takut kemungkinan nggak bisa dihuni lagi rumahnya. Cuman yang pertama sekali, yang pribadi ya, yang kayak sekarang, kayak keluarganya yang biasanya ngumpul, sekarang udah pisah, entah kemana. Cuman yang kebanyakan ngontrak dan pindah ke Lubuk Buaya yang disuruh sama pemerintah. Bapak, tadi kami sempat melihat bagaimana kondisi Batu Busuak ini setelah bencana, dan kami memang sudah melihat bahwa rumah sudah hancur, bahkan di belakang Bapak ini pemukiman sudah menghilang begitu ya Pak. Lantas apakah warga begitu ya masih ingin tinggal di sini jika memang dari pemerintah pun ingin memberikan bantuan berupa
bangunan baru begitu Pak? Kemungkinan kalau warga di sini, ya namanya orang sini yang pertama mata pencariannya di sini, yang kayak kerja, yang kayak nyari-nyari batu, sungai. Kalau seandainya disuruh pemerintah, kau dapat janganlah tinggal di sini. Masalahnya ini udah parah yang terakhir ini udah parah. Tapi kalau seandainya masyarakat sini yang bandel, yang keras kepala, dia masih tinggal di sini, kemungkinan pemerintah nggak ngasih bantuan lagi, yang gitu. Sekarang pemerintah dia lagi nyari lahan buat bangunan masyarakat di sini. Mudah-mudahan insya Allah secepatnya pemerintah pasti dia laksanakan. Baik Pak Hanafi, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, turut berduka cita atas apa yang terjadi yang menimpa warga Batu Buswak. Semoga kondisi cepat pulih dan Bapak segera kembali ke kehidupan yang normal begitu ya. Baik. Ya pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama begitu ya bagaimana kesaksian dari warga, dan memang jika kami dapat ceritakan kalau kami sekitar 3 atau 4 hari lalu mengunjungi Kapalokoto yang jaraknya sekitar 25 menit dari pusat kota. Sekarang kami di Batu Buswak yang berjarak sekitar 30 menit dari pusat kota Padang, dan tentunya pemerintah, maksud kami warga pun masih menunggu bantuan yang lebih dari pemerintah agar kehidupan normal mereka sebelum bencana bisa kembali ke studio. Vena, Kintan. Baik, terima kasih Rindi Salsabila atas laporan Anda dari Padang, Sumatera Barat. Sebelum juga ada Alvin Syahputra dari Aceh, Tamiang, Aceh. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, praktik penagihan utang menggunakan jasa penagih bayaran atau debt collector alias mata elang berujung kekerasan kembali terjadi. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya dalam segmen Ulas Tuntas. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Praktik penagihan utang menggunakan jasa penagih bayaran atau debt collector alias mata elang berujung kekerasan kembali terjadi. Kali ini korbannya adalah 2 anggota mata elang yang tewas dikeroyok oleh kawan-kawan pihak yang ditagih. Sampai kapan penagihan dengan mata elang di jalanan yang kerap diwarnai kekerasan seperti dibiarkan? Selengkapnya dalam Ulas Utas, Maut Penagih Utang Jalanan. Peristiwa bentrokan berujung maut yang terjadi di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis 11 Desember 2025 lalu menggemparkan masyarakat. 2 pria kehilangan nyawa karena mengalami luka parah. Kerusuhan berlanjut hingga malam hari. Sekelompok orang tak dikenal mendatangi lokasi dan kembali terjadi kericuhan yang menyebabkan 9 kios terbakar serta 6 unit sepeda motor dan 1 unit mobil hangus. Pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia dan luka berat. Akibat dari itu yang korban ini mempunyai teman-teman kurang lebih 80-100 orang tiba-tiba datang. Sebenarnya kami dari pihak kepolisian sudah mengantisipasi itu, namun kekuatan pada saat itu yang tiba-tiba datang kurang lebih 100 orang itu merusak warung-warung yang ada di sekitar TKP. Insiden berdarah itu ternyata berkaitan dengan praktik penagihan utang secara paksa melalui debt collector atau mata elang. Ya, 2 korban tewas tersebut adalah anggota mata elang yang dikeroyok oleh pihak yang ditagih bersama sekelompok orang lainnya. Belakangan diketahui aksi pengeroyokan melibatkan oknum anggota polisi. Terkait isu mata elang, matel ya, yang menggemparkan publik terjadi terakhir di Kalibata, itu saya kira contoh satu bentuk kekerasan jalanan. Dan ini menunjukkan bahwa kita ini belum bergerak dari negara yang tanda kutip ya harusnya beradab. Jadi seolah-olah kita
menuntaskan segala sesuatunya itu di jalanan. Kita seringkali dihadapkan kepada satu situasi, kenapa sih dalam hal penagihan itu berlangsungnya itu di jalan raya? Bukankah ini kan persoalan hukum perdata sebetulnya yang bisa diselesaikan di ruang-ruang sidang? Peristiwa penagihan utang berujung kekerasan sudah kerap viral dan menggemparkan masyarakat. Jika yang sudah-sudah, nasabah yang jadi korban tindak kekerasan mata elang. Kali ini, mata elang yang sedang menjalankan operasi penarikan kendaraan telat bayar justru menjadi sasaran pengeroyokan hingga nyawa melayang. Ini puncak kejengkelan bagaimana masyarakat, kejengkelan aparat hukum terkait perilaku debt collector yang selama ini memang meresahkan ketika melakukan penagihan. Rata-rata kemarin kita lihat memang menggunakan intimidasi dan kekerasan. Apalagi kadang masyarakat sebagai konsumen itu tidak tahu, kadang itu motor kan bukan dia yang punya. Kadang motor itu bukan dia yang punya, temen pinjem, nggak tahu, tiba-tiba mengatasnamakan leasing terus tiba-tiba diambil, ternyata bukan leasing. Itu kan banyak sekali konsumen yang dirugikan terkait itu. Mengapa praktik penagihan oleh mata elang yang disertai kekerasan terus berulang? Saya kira ini ada yang salah. Yang pertama, ya memang karena model yang dilakukan selama ini, penagihan itu dilakukan secara outsourcing dan menggunakan cara-cara kekerasan atau cara-cara jalan raya. Dan sebenarnya ya kalau masyarakat kita bisa melawan seperti halnya para petugas yang punya kekuatan untuk melawan, saya kira mungkin mereka akan melawan karena prosedurnya adalah prosedur yang tanda kutip ya memicu kekerasan, ada feedback kekerasan lah kira-kira yang akan terjadi. Otoritas Jasa Keuangan OJK mencatat dalam kurun waktu 2024 hingga 2025 saja terjadi 36.873 kasus pengaduan konsumen terkait penagihan utang. 13.000 kasus perilaku debt collector dan 1.672 kasus pelanggaran petugas penagihan pinjaman online. Anggota Dewan telah meminta agar aturan penggunaan pihak ketiga dalam penagihan dicabut atau diubah. Karena faktanya, penagihan di lapangan kerap diwarnai perampasan barang. Sangat darurat sekali kan sih, Oktober kemarin sih minta saya tegas cabut atau rubah aturan atau cabut aturan pihak ketiga untuk penagihan. Sedangkan di aturan MK itu hanya berhak menagih, tidak berhak menyita barang atau menarik barang tersebut. Kalau memang aturannya di MK kemarin itu kan boleh diambil ketika memang konsumen itu secara sukarela dan mengakui bahwa yang bersangkutan melakukan prestasi. Nah, itu baru boleh diambil, boleh menyerahkan diri secara sukarela. Yang terjadi malah di luar nalar, di luar logika. Kadang APH ini malah dilawan sama mereka. Kemarin banyak video-video viral kok, Polwan juga dilawan sama mereka. Teman-teman polisi juga dilawan sama mereka, berarti kan ini darurat sekali. Dengan prosedur yang selama ini dinilai keliru dan kerap berujung masalah, OJK sebagai lembaga berwenang pun dipertanyakan. Lantas, bagaimana sikap dan langkah OJK? Jadi kalau aturannya kami melihat sudah cukup dan sudah cukup tegas gitu ya. Nah tinggal prakteknya, law in actionnya ini yang harus dievaluasi. Sehingga sambil kita mengevaluasi, kami lakukan pengawasan, kami lakukan pemeriksaan langsung. Artinya kami lakukan on the spot supervision, kita masuk ke PUJK-nya, lalu kita lihat tuh di sana, ya. Oh ternyata ini ada pelanggaran-pelanggaran ini ke depan kita minta PUJK itu melakukan tindakan-tindakan koreksi lah gitu ya, termasuk mungkin mengevaluasi kembali kerjasama dengan satu perusahaan X yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tidak lain tidak bukan tujuannya memang untuk melindungi konsumen yang selalu dalam posisi yang lemah itu sebetulnya. Setelah rentetan peristiwa mencekam yang berkaitan dengan aksi mata elang, publik terus dibuat bertanya,
Sampai kapan negara membiarkan penagihan utang berubah menjadi adegan perburuan di jalan, intimidasi, perampasan kendaraan, hingga kekerasan fisik? Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan kunjungan ke Sumatera Barat untuk melihat bagaimana penanganan dampak bencana banjir bandang dan juga longsor yang terjadi di sana, sekaligus memastikan bahwa bantuan ini didistribusikan tepat sasaran. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah apa yang menjadi prioritas dalam penanganan dampak bencana ini? Apakah infrastruktur atau justru penanganan sosial masyarakat yang ada di wilayah terdampak bencana seperti di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat? Kami akan hadirkan informasi dan juga pembahasannya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam usai jeda. Sudah hampir 3 pekan bencana mengerikan banjir bandang dan tanah longsor melanda 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ribuan orang terdampak kini kehilangan tempat tinggal dan hanya menyisakan puing-puing. Bahkan sebagian besar tempat tinggal mereka kini sudah rata dengan tanah. Sejumlah tantangan masih harus dihadapi, terutama akses jalan penghubung jalur darat yang hingga kini belum dapat dilalui. Selain itu, puluhan ribu rumah warga hancur, rusak berat, tersapu arus deras banjir bandang, juga tertimbun material tanah longsor. Tidak ada tempat berlindung yang aman dan nyaman pasca bencana, membuat warga terdampak semakin resah. Bagaimana dengan masa depan mereka? Banjir bandang dan tanah longsor telah merenggut kehidupan mereka. Persoalan bencana adalah persoalan serius. Pemerintah dan segenap pihak harus berjibaku menangani pemulihan, juga membantu para korban terdampak. Apalagi transisi ke masa pemulihan pasca bencana justru lebih berat untuk dihadapi para korban yang kini masih dalam kondisi diselimuti trauma. Masyarakat terdampak hanya dapat menaruh besar harapan dan percaya kepada pemerintah agar segera mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Presiden menegaskan negara hadir dan meyakini Indonesia mampu menangani rekonstruksi dan rehabilitasi bencana. Kita semua satu tim. Dan saya terima kasih. Dalam keadaan yang sulit, ada kecenderungan manusia dan juga bangsa kita ini, saya lihat ya, terutama sebagian elit-elit kita, ada kecenderungan mau cari kambing hitam, mau cari kesalahan. Ini bukan saat untuk kita cari kesalahan, ini untuk kita bekerja keras, bahu-membahu mengatasi masalah di lapangan. Saya setelah beberapa kali ke situ, saya melihat, saya sudah sangat terima kasih. Saya melihat kita bekerja sebagai satu tim. Kemarin, untuk mengawasi langsung bencana, Presiden pun harus bermalam di lokasi bencana di Provinsi Sumatera Barat. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini mengunjungi langsung daerah Sumatera Barat, bahkan bermalam untuk meninjau dan mengawasi bagaimana penanganan dampak bencana banjir bandang dan juga longsor di sana, termasuk memastikan proses distribusi bantuan berlangsung baik dan juga tepat sasaran. Pertanyaan berikutnya, dari mana dulu kemudian akan dimulai penanganan dampak bencana? Apakah infrastruktur ataupun juga penanganan sosial masyarakat di daerah-daerah terdampak bencana, tidak hanya di Sumatera Barat tapi juga di Sumatera Utara
dan juga Aceh. Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada tenaga ahli utama KSP, ada respiratori Sadam Al-Jihad. Selamat malam Bang Sadam, apa kabar? Selamat malam Mbak. Sehat ya Bang? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir malam hari ini dan juga bergabung bersama kita ada pengamat sosial dari Universitas Indonesia Mbak Devi Rahmawati. Selamat malam Mbak Devi. Selamat malam Mbak. Sehat juga ya Mbak ya? Insya Allah. Oke, dan bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada Wakil Bupati Aceh Tamiang, Bapak Ismail. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Ismail. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, kita mungkin ingin tahu dulu bagaimana kemudian kondisi terkini di lapangan dari yang terdampak bencana khususnya di Aceh Tamiang. Pak Ismail ini beberapa kali selalu menjadi sorotan. Bagaimana kondisi di Aceh Tamiang saat ini Pak Ismail? Alhamdulillah sampai sore hari ini semua daerah sudah bisa kita jangkau dan semua desa-desa sudah bisa kita jangkau, bahkan sudah bisa kita antar bantuan langsung ke desa tersebut. Tidak ada desa yang terisolir, semua desa sudah tercover dan sudah bisa dilalui, meskipun ada 3 atau 4 desa yang kita harus menggunakan jalur sungai, yaitu dengan menggunakan bot ataupun sampan daerah kami di sini. Begitu Ibu. Oke, artinya hampir semua desa sudah bisa terjangkau, tidak ada lagi yang terisolir. Bagaimana proses distribusi bantuan juga Pak? Apakah juga masih ada logistik yang diperlukan atau hal-hal tertentu yang menjadi perhatian? Untuk bantuan, alhamdulillah banyak donatur, relawan yang telah membantu masyarakat kami. Untuk makanan, mungkin sampai ini hari masyarakat kita tidak ada yang kelaparan karena tidak makan. Kemudian yang kita perlukan sekarang adalah tempat itu Ibu, semacam kelambu, selimut, dan pakaian seperti itu. Karena di saat banjir, peralatan masyarakat itu, isi rumah semua habis dibawa banjir dan terendam lumpur. Oke, sudah sempat disampaikan dan dikoordinasikan Pak Bupati dengan pihak-pihak lain untuk bisa membantu mengakomodir kekurangan logistik atau bantuan yang dibutuhkan? Sudah Ibu, sudah. Alhamdulillah kita komunikasi dengan baik sama BNPB, sama Kementerian Sosial, bahkan Bapak Presiden langsung dah turun, Bapak Kapolri, hampir semua kementerian dan para menterinya sudah turun ke Tamiang. Alhamdulillah kita sama-sama berkomitmen, juga Pak Presiden, Pak Menteri, Pak Sesnek, Pak Seskap, telah berkomitmen untuk sama-sama kita membenahi Tamiang kembali. Oke, baik Pak Bupati. Bang Sadam, sudah hampir 3 pekan ya, artinya dari peristiwa bencana banjir bandang dan juga longsor. Kabar baik kita dengar dari Aceh Tamiang, sekaligus juga Presiden Prabowo Subianto hadir langsung. Kali ini berkunjung ke Sumatera Barat. Apa sih sebetulnya yang ingin disampaikan oleh Pak Presiden lewat kehadirannya langsung? Yang pertama adalah Leiden is Lisden. Bagaimana pemimpin itu adalah menderita. Jadi artinya Pak Presiden ini mau hadir langsung untuk kita bersama-sama memastikan bahwa masyarakat itu aman, dilindungi. Nah ini yang kemudian hari ini ada pengawasan melekat yang saya sampaikan bahwa Pak Presiden harus hadir di Sumatera Barat dan menginap. Nah sekarang menginap, begitu juga Pak Wapres itu sudah hadir juga di Aceh, di Gayo Luas, dan ada 3 titik yang kemudian Pak Presiden datangi, ya. Dan yang pertama adalah Agam, Kabupaten Agam, kemudian Padang Pariaman, dan juga Tanah Datar. Nah di Tanah Datar itu ada namanya Jalan Lembah Anai. Nah, Jalan Lembah Anai ini menghubungkan antara Padang, Bukit Tinggi, dan juga Pekanbaru. Untuk apa? Untuk arus logistik yang kemudian bisa masuk. Kita tercatat per hari ini saja itu ada 35,38 ton
logistik yang didistribusikan untuk kebutuhan dasar kepengungsian. Yang kedua terkait dengan Huntara. Nah, Pak Presiden juga mengingatkan ketika di Kabupaten Agam harus 1 bulan Huntara selesai. Nah, di Kabupaten Agam ada 133 Huntara yang sedang akan diproses dengan cepat untuk kemudian 1 bulan selesai. Begitu juga di Padang. Di Padang itu ada 500 Huntara. Nah, itu 2 bulan. Kemudian ada di Tanah Datar itu ada 288 Huntara, itu 1,5 bulan. Pesisir Selatan ada 77 Huntara, itu 1 bulan. Nah, inilah yang kemudian dilihat total dari di Sumatera Barat saja itu 1093 Huntara. Nah, kenapa ini menjadi hal yang urgent? Karena memang nggak mungkin selamanya tinggal di tenda-tenda pengungsian. Nah, tenda-tenda pengungsian sudah didistribusikan, makanan dapur umum sudah didistribusikan, SPPG, MBG sudah dialihkan menjadi makanan sehari-hari yang dimakan oleh bentuk prioritas, sebagai bentuk prioritas. Hampir 500.000 makanan yang kemudian didistribusikan. Nah, yang selanjutnya lagi ketika kita melihat anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah di Sumatera Barat saja itu ada 260.000 anak sekolah yang memang harus ada sekolah darurat. Nah, ada 25.000 guru-guru yang memang kemudian, ini bagaimana sekolah daruratnya. Makanya Mendikdasmen itu fokus juga untuk kemudian Pak Presiden bersama kementerian lembaga terkait ini untuk anak-anak juga. Paling tidak sampai situ dulu datanya yang pasti Presiden sudah punya lengkap, komprehensif untuk mengetahui apa saja yang kemudian harus dilakukan sebagai bentuk penanganan. Mbak Devi turun langsung juga ke lokasi, informasinya bahkan baru saja mendarat dari Aceh, mungkin juga sempat memantau wilayah dari Pak Ismail di Kabupaten Aceh Tamiang. Apa kira-kira Mbak Devi yang bisa kemudian diinformasikan dan perlu diketahui juga oleh masyarakat Indonesia? Ya, pertama lagi-lagi bencana selalu menguji bangsa ini. Tapi alhamdulillah masyarakat kita selalu membuktikan bahwa DNA sosial kita gotong royong itu yang selalu menjadi jalan keluar kita melewati berbagai ujian yang ada. Yang menarik adalah bagaimana ketika Presiden hadir, tentu ini sangat indah karena artinya mengorkestrasi seluruh kekuatan nasional, komando dan sebagainya menjadi sangat terstruktur dan baik. Nah, yang juga menurut saya kuat adalah ketika teman-teman masyarakat yang memang memiliki pengetahuan lokal dan data yang sangat kuat, seperti ada di Aceh itu namanya Tilikan, lalu juga muncul komunitas relawan Aceh Tangguh, ada Siap Bergerak dan sebagainya, yang kemudian berkolaborasi dengan negara, dengan kepolisian misalnya, sehingga dengan data yang selalu real time itu membantu tadi rasa cinta semua masyarakat yang bantuan tidak berhenti hadir, ini harus kemana? Nah, ini yang sekarang menurut saya semakin baik bahwa kita sadar bahwa setiap bencana yang datang itu yang pertama harus menjadi kompas kita adalah data. Di mana, siapa, kapan dan sebagainya. Sehingga tidak ada yang mubazir misalnya. Nah, ini menjadi satu bentuk manajemen bencana baru menurut saya yang saya lihat sendiri ini terus-menerus menjadi satu model yang saya yakin kalau ada yang bilang Indonesia supermarket bencana, insya Allah berbagai tantangan ke depan yang berpotensi hadir, kita akan tetap bisa melewatinya dengan baik, dengan belajar dari gangguan atau bencana di Sumatera ini. Baik. Pak Ismail, kembali mungkin kita ingin melihat juga bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Aceh Tamiang. Sejauh ini bagaimana kemudian pola manajemen bencana tadi yang disampaikan oleh Mbak Devi coba dilaksanakan oleh kepala daerah untuk terus mengupdate data ataupun informasi sehingga bisa ditangkap bahkan sampai tingkat tertinggi Presiden Prabowo Subianto untuk merumuskan bagaimana upaya penanganan yang tepat. Terima kasih Mbak Ana. Kami di pemerintahan saat ini lagi membuat pendataan rumah warga yang hanyut, yang rusak, kemudian sektor perekonomian masyarakat, semacam pertanian, perikanan, itu lagi kami buat data semua Mbak Ana. Terus saat ini kami telah lagi berupaya untuk menyiapkan lahan untuk membuat hunian sementara. Alhamdulillah sudah beberapa titik sudah kita siapkan lahan untuk membuat hunian sementara.
Dan terus juga saat ini kami lagi mengupayakan bagaimana caranya perekonomian masyarakat itu hidup kembali. Artinya yang biasa berdagang, berjualan, buka toko, buka kios, buka warung kopi bisa beroperasi kembali. Nah, di samping masyarakat kita di saat membeli ataupun mencari kebutuhan ada tempat mereka membeli dan juga ada warung-warung kopi agar masyarakat kita tidak terlalu merasa jenuh di pengungsian. Itu gitu Mbak Ana. Oke, baik Mbak Devi, mungkin bisa langsung merespon apa yang menjadi mungkin perhatian, kekhawatiran juga dari Pak Ismail di sana. Yang menjadi prioritas dulu Mbak, kalau tadi datanya sudah lengkap, infrastruktur kah atau justru menghidupkan kegiatan-kegiatan sosial masyarakat kembali seperti yang disampaikan Nah ini menarik Pak kalau Ismail? pertanyaan seperti itu sebenarnya itu berangkat dari selama ini mungkin kita terbiasa bekerja sektoral. Padahal hari ini yang terjadi adalah semua orang guyup, semua orang keroyokan dalam rangka apa? Artinya gini, ini bukan masalah infrastruktur atau sosial dulu. Namun adalah data lapangan akan menyatukan keduanya. Maksudnya apa? Satu, infrastruktur bisa jadi dipulihkan terlebih dahulu ketika infrastruktur itu berkaitan dengan keselamatan jiwa. Misalnya, jadi ketika infrastruktur jembatan itu wajib dibuka, bukan apa-apa karena ada orang-orang di sana yang bisa jadi gak makan-makan, oleh karenanya harus itu duluan. Tapi pemulihan sosial termasuk dukungan psikologis, lalu penguatan komunitas dan sebagainya, itu juga harus berjalan paralel. Artinya tidak menunggu kemudian infrastrukturnya megah, bagus dan sebagainya. Nah inilah yang kemudian penting, kenapa pelibatan teman-teman dari mulai pencinta gunung lah segala macam dan sebagainya untuk menjadi tim perintis misalnya membuka, atau bahkan yang menarik adalah komunikasi itu menjadi satu hal yang utama. Sebagai contoh Mbak, ada daerah yang dia tidak terkena bencana, namun karena dia terisolasi, begitu ada ini kami mendapatkan kisah dari teman-teman relawan juga, bagaimana ketika itu dibuka, hal pertama dan mereka dapat bantuan komunikasi, mereka baru tahu ternyata daerah lain ada bencana yang menyebabkan mereka juga nggak bisa dapat beras, nggak bisa dapat telur dan sebagainya. Artinya sekali lagi ini bukan persoalan mana yang lebih penting, mana yang lebih serius, tapi tentu saja ada asesmennya. Inilah kenapa kami di DRRC UI juga turun dalam konteks itu. Yang paling penting sekarang adalah karena sudah 3 minggu, bagaimana agar tidak terjadi gelombang bencana kedua, yaitu apa? Kondisi kejadian luar biasa karena penyakit dan sebagainya. Ini juga menjadi concern berikutnya karena penelitian dunia menunjukkan biasanya setelah sekian lama orang sudah, mohon maaf, kadang-kadang sudah merasa semua baik-baik saja, terlupakan. Padahal masa-masa kritis perlu terus kita kawal. Oke, baik, menarik ini, mungkin nanti bisa dijawab dari KSP bagaimana kemudian mengantisipasi supaya tidak terjadi gelombang bencana kedua itu tadi ya. Dijawabnya nanti ya Bang Sadam, usai jeda kami kembali hadir untuk Anda pemirsa. Baik, kita lanjutkan perbincangan malam hari ini pemirsa, tentunya sebagai sebuah bentuk dukungan ya terhadap saudara-saudara kita yang terkena bencana banjir bandang dan juga longsor di wilayah Sumatera. Bang Sadam, tadi Pak Ismail sudah melaporkan yang dibutuhkan saat ini hunian karena tidak mungkin juga warga yang terdampak terus-menerus tinggal di pengungsian. Diingatkan oleh Mbak Devi soal ancaman gelombang bencana kedua. Apa yang membuat Pak Presiden merasa perlu melakukan pengawasan ketat di sana? Iya, kalau kita melihat bencana ini kan kita bisa membahasakan ini kan serakah nomiks kalau kata Pak Presiden kan. Jadi ada persoalan lingkungan, ada kerusakan lingkungan juga, dan lawannya dari serakah nomiks itu adalah peduli nomiks. Jadi harus ada kepedulian, baik itu dari negara, baik itu dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan juga kolaborasi dengan masyarakat. Nah ini yang keterbukaan ini, kolaboratif governance ini yang memang diperlukan. Artinya ketika tadi bicara soal Huntara,
itu dari pemerintah kabupaten bagaimana mengusulkan titik-titiknya di mana tidak terkena dengan rawan bencana, kemudian jauh dari daerah aliran sungai, dan kemudian pematangan lahannya bisa disegerakan. Nah, kemudian setelah itu per hari Minggu nanti itu harus sudah mulai ada pembangunan huntara. Jadi itu yang diminta dan dituntut oleh Pak Presiden. Itu yang kemudian ditekankan ketika kemarin di rapat paripurna kabinet kan, itu yang ditekankan bahwa harus segera huntara ini hari Minggu, bahkan disampaikan juga oleh Menteri PKP Bang Marwarar Sirait itu menyampaikan ada 2.600 rumah yang segera dibangun dimulai hari Minggu. Artinya memang keseriusan pemerintah ini kemudian bukan hanya tadi yang saya sampaikan kolaborasinya bukan hanya pemerintah pusat, tapi juga ada BUMN juga, kemudian ada pemerintah provinsi juga, ada pemerintah daerah juga, ini bahu-membahu satu sama lain untuk kemudian yang pertama adalah huntara harus diselesaikan dengan secepat-cepatnya. Di Agam Pak Presiden sudah menyampaikan dikasih waktu 1 bulan. Artinya di daerah-daerah misalkan di Aceh, di Sumatera Utara pun ada jangka waktu dengan waktu yang tidak lama gitu, tidak lama relatif. Dan juga per kepala keluarga di Sumatera Barat itu ada namanya biaya untuk tunggu huntara. Jadi 600.000 per kepala keluarga. Kemudian tetap ada aset-aset pemerintah pusat yang bisa digunakan untuk sebelum huntara ini jadi. Misalkan saya ambil contoh ada BLK yang memang di daerah-daerah bisa dialihfungsikan untuk tempat tinggal sementara dari para pengungsi. Nah, makanya kemudian kita bisa melihat ukurannya ke pengungsian ini dari 900.000 pengungsi sekarang sudah turun menjadi 500.000 pengungsi. Karena memanfaatkan ada fasilitas negara, kemudian rumah-rumah yang tadinya masih bisa ditempati ada lumpur itu dibersihkan oleh pasukan TNI Polri dan kita juga melihat bahwa inilah penting prioritasnya juga selain tadi tentu harus ketika psikososial ini dibangun, dihidupkan kembali kegiatan sosial. Nah, KUR juga saya mau cerita soal KUR. KUR itu ada KUR terkait UMKM dan juga petani itu dihapus piutang KUR-nya. Total satu Sumatera 7,8 triliun. Artinya negara meringankan beban dari masyarakat untuk ekonominya kembali memulai lagi kehidupan mereka. Baik Bang Sadam. Pak Ismail, kabar yang kita terima laporan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang tengah mewujudkan sejumlah target dan juga komitmen untuk tadi menjawab apa yang menjadi asa dan harapan warga terdampak termasuk juga yang ada di Aceh Tamiang. Pak Ismail juga mungkin bisa menggambarkan kondisi sosial dari korban ini seperti apa sih Pak? Kalau tadi kita juga bicara soal waspada terhadap gelombang bencana kedua. Terima kasih Mbak Ana. Kondisi sosial masyarakat kita sekarang memang masih agak trauma gitu, dikarenakan kebanyakan masyarakat kita masih sibuk dengan pembersihan rumah. Karena rumahnya itu lumpurnya itu hampir setengah meter. Jadi maaf cerita Mbak, masyarakat kita itu belum normal kehidupannya. Baik yang di pengungsian ataupun yang pulang ke rumahnya masing-masing. Tetapi kami sebagai pimpinan daerah terus berupaya untuk memberikan yang terbaik, salah satunya membantu mereka dengan untuk membersihkan rumah, dan juga kami berterima kasih kepada TNI dan Polri yang telah bekerja sukarela membantu masyarakat kami, baik yang membersihkan rumah, membersihkan perkantoran, membersihkan masjid, yang membersihkan jalan dan sebagainya. Jadi sampai pada hari ini kehidupan masyarakat kita belum normal Mbak Anu. Tetapi hari demi hari kita nampak ada perkembangan menuju yang lebih baik. Yang dulunya masih ramai-ramai di jalan, ini alhamdulillah sudah sangat sedikit yang mengungsi di jalan. Walaupun ada beberapa titik yang dikarenakan memang rumahnya ambles dan lagi kami persiapkan hunian sementara. Begitu Mbak Anu. Pak Ismail,
Apa kemudian yang menjadi faktor tersulit atau cukup berat untuk dihadapi tentunya oleh kepala daerah juga untuk bisa ikut perlahan, bertahap memberikan penanganan dampak bencana, Pak, di sana? Yang tersulit itu karena karena semua sektor kami lumpuh saat banjir. Pemerintahan lumpuh total, perekonomian lumpuh total. Semua itu lumpuh, Mbak. Itu yang merasa sulit. Jadi di satu sisi kita harus memikirkan bagaimana rakyat kita tidak lapar. Terus di samping itu bagaimana rakyat kita tidak sakit. Terus bagaimana rakyat kita bisa tidur dengan nyenyak. Terus bagaimana rakyat kita ketika mereka pulang ke rumah tidak ada hambatan, tidak ada lumpur dan sebagainya. Artinya infrastruktur di pedesaan itu harus kita buat. Jadi intinya permasalahan ini komplit. Kita tidak tahu mana yang harus kita dahulukan, tetapi semuanya itu sangat penting, Mbak. Itu belum kita cerita bagaimana anak kita sekolah nanti dan lain sebagainya. Jadi semua itu sangat butuh dan memang harus dilakukan segera dan beriringan gitu, Bu, bersamaan. Begitu, Mbak Ana. Oke, baik, Mbak Devi. Para kepala daerah mungkin terwakili juga oleh Pak Ismail cukup kebingungan mana dulu kemudian harus dilakukan karena semua aspek kehidupan penting, ada masa tunggu juga yang harus dilewati sedangkan kehidupan sosial juga harus terus berjalan. Strategi seperti apa sih, Mbak, yang diperlukan? Tapi ditahan dulu, Mbak Devi, sesaat lagi pemirsa kami akan kembali hadir untuk Anda. Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi malam hari ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Mbak Devi mungkin juga bisa ikut menyumbang pemikiran untuk para kepala daerah yang sudah merasa kebingungan juga, Mbak. Mana dulu yang harus dikerjakan? Walaupun memang semua aspek kehidupan penting, termasuk juga strategi seperti apa sih yang harus menjadi perhatian dari kepala negara? Strategi paling penting adalah merubah budaya, dari budaya kaget ke budaya siaga. Artinya kita harus benar-benar siap, dan kalau saya melihat sendiri bagaimana ada satu ruangan yang diisi Polri dan kemudian masyarakat relawan yang mengupdate data real time dan sebagainya, menurut saya jangan berhenti hanya di situ. Jadi ini bisa menjadi satu model yang artinya awalnya dari solidaritas sosial menjadi sebuah sistem ketahanan sosial. Jadi tidak lagi sistem solidaritas, tapi sudah terbangun sehingga ketika terjadi berbagai tantangan apapun, semua sudah tahu saya harus melakukan apa, di mana, kapan, apa yang dilakukan. Itu sudah menjadi sesuatu refleks bangsa. Karena tadi kita memang dianugerahi Tuhan tanah yang sangat subur, tapi di sisi lain ada tantangan luar biasa. Jadi budaya kaget harus dirubah menjadi budaya siaga, bahwa bencana pasti datang, tapi bagaimana caranya korban tidak bertambah banyak. Itu prinsip yang paling penting. Jadi sehingga kalau tadi pertanyaannya pilih mana, tentu saja prioritasnya adalah jelas. Sesuatu yang memang berbasis keselamatan dan kesehatan. Kalau dari ranking keselamatan itu penting, maka itu harus jadi hal yang utama. Nah ini kan teman-teman kampus, tadi ada Tilikan, UI dan berbagai banyak kampus yang bergerak dan sebagainya, itu hadir untuk mengisi itu. Nah yang paling saya kagum adalah negara juga sekarang sangat terbuka. Artinya tidak ada lagi posko-posko yang terpisah gitu ya, semua posko bergabung, semua kumpul gitu, nggak ada lagi sekat-sekat. Karena itu penting, karena yang paling bahaya adalah juga ketika semua orang melakukan hal yang sama, padahal ada hal lain yang harus dilakukan. Nah ini sekarang kami lihat dengan ada gabungan tadi itu, maka sekarang jauh lebih baik. Sehingga semua orang yang memang datang dengan semangat membantu, ada yang memang sifatnya materi, karena memang nggak ada kesempatan untuk datang, tapi ada yang dengan tenaga dan semangatnya, dan juga keterampilannya. Nah ini jadi penting. Dalam konteks sekolah, pramuka ini menurut saya sangat relevan. Karena life skill untuk menghadapi bencana itu menjadi sangat penting. Jadi eskul yang terkait life skill seperti pramuka, life skill maksud saya, itu harusnya dari
sangat dini sampai dewasa, kayak saya sendiri aja harus mengingat kembali bagaimana. betul, Jadi karena gini, tidak cukup punya semangat, Mbak, kita harus punya ilmunya, gitu ya. Jadi ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Oke, nah tadi mengenai gelombang bencana yang kedua yang perlu juga diantisipasi, Mbak Devi. Apa dampak sosial masyarakat yang perlu dipertimbangkan atau menjadi perhatian sehingga tidak terjadi gelombang bencana kedua tersebut? Ya tadi, satu, ini persoalan kesehatan. Karena makanan, tadi tempat yang mohon maaf mungkin belum, pastinya berbeda dengan tempat mereka sebelumnya, otomatis urusan air, urusan higienitas dan sebagainya. Belum lagi kita memasuki akhir tahun yang udara itu pasti lebih dingin. Misalnya penyakit-penyakit yang awalnya kalau di kondisi normal bisa dalam waktu cepat selesai, tapi ini karena kondisi saudara-saudara kita berada dalam yang tidak ideal, berpotensi jadi panjang. Nah ini kan jadi tentu mengganggu potensi produktivitas mereka. Pasti kan ada yang ingin cepat kembali bekerja, cepat kembali sekolah lagi dan sebagainya. Nah ini perlu dibantu terus-menerus. Jadi tidak bisa hanya 1 bulan, 2 bulan. Nah disinilah tadi solidaritas sosial ini penting berubah menjadi sistem. Karena kalau kita sadar bahwa hanya masalah waktu, kita juga bisa berada di posisi saudara-saudara kita itu, maka kita tidak akan berhenti membantu mereka sekaligus mempersiapkan diri kita. Oke, Bang Sadam menjawab soal sistem ketahanan nasional yang penting untuk dilakukan, dipersiapkan di balik solidaritas semua yang ada. Iya, betul. Saya kira ada 2 hal yang memang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah sistem penanggulangan kebencanaan. Nah ini yang kemudian harus ada kolaborasi. Artinya kita belajar dari bencana di Sumatera. Di sini ada sistem yang BNPB, kemudian ada kementerian lembaga terkait, pemerintah provinsi, bahkan kabupaten. Ini harus sudah diajekkan sistem ini. Artinya ada sistem terpadu nasional yang memang harus kita bangun mindsetnya untuk kemudian mempersiapkan kebencanaan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah sistem mitigasi terkait dengan kerusakan lingkungan. Nah ini juga yang harus dilakukan. Adanya Satgas PKH berdasarkan Perpres nomor 5 tahun 2025 ini harus bekerja terus-menerus walaupun pasca bencana ini sudah selesai, tapi ini juga harus dilakukan terus-menerus bukan hanya di Sumatera tapi di seluruh Indonesia supaya kemudian persoalan illegal mining, kemudian persoalan kerusakan lingkungan, kemudian persoalan hutan lindung dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian harus dirapihkan. Nah, inilah tugas yang memang harus berjalan seiringan antara penanggulangan kebencanaan dan juga penertiban kawasan hutan. Yang terakhir adalah bagaimana kita harus melihat ada operasi perubahan cuaca ataupun kita bagaimana melihat cuaca ini kan bisa dimodifikasi ya. Cuaca ini kan bisa dimodifikasi, artinya meminimalisir potensi badai siklon tropis jilid 2 dan lain sebagainya. Ini harus ada kerja-kerja dari BMKG dan juga ini harus terukur. Artinya secara saintik ini juga BRIN juga harus terlibat, kemudian BMKG harus terlibat, Badan Vulkanologi juga harus terlibat, bagaimana data-data geospasial juga harus terlibat. Nah ini yang ketiga hal ini harus berjalan beriringan supaya potensi kebencanaan kita dapat diminimalisir. Itulah kesiapan kita belajar dari tsunami ketika di Jepang misalkan. Nah itu yang harus kita lakukan. Artinya pemerintah terbuka dan melakukan evaluasi menyeluruh. Pak Ismail, tentunya forum ini menjadi suatu ruangan yang terbuka untuk menumpahkan apa kira-kira yang menjadi ganjalan pemikiran Pak Ismail sebagai kepala daerah dalam mengatasi situasi penanganan bencana alam di sana, serta tentunya harapan Pak Ismail. Nggak ada suaranya, Mbak. Baik, Pak Ismail sudah bisa mendengar suara saya sekarang? Halo, suaranya nggak ada. Mana? Ya maaf, ulangi Mbak, itu kan tadi terputus. Baik, Pak Ismail, ini menjadi forum untuk bisa berdiskusi dan mungkin juga mengutarakan apa yang kira-kira masih menjadi pemikiran ataupun kekhawatiran serta menjadi tantangan untuk bisa dipecahkan bersama dari Aceh Tamiang tentunya dalam penanganan bencana serta harapannya Pak Ismail.
Terima kasih Mbak Ane. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Bapak para Menteri, Kepala BNPB dan semua lembaga negara yang sudah meninjau langsung ke daerah kami, yang melihat kondisi kami di sini. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, baik dari daerah Aceh ataupun dari luar Aceh yang sudah membantu kami. Dan juga semua kepala daerah, dari gubernur, bupati, dan wali kota yang sudah kiranya membantu kami dalam musibah ini. Harapan kita adalah marilah sama-sama kita berpikir, kita bekerja bagaimana caranya Tamyang ini pulih kembali. Artinya antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah Republik Indonesia, mari sama-sama kita berpikir dan berbuat kiranya Tamyang ini pulih kembali dan masyarakat kami bisa sejahtera di kemudian hari. Begitu Mbak Ane. Oke, sama-sama berpikir dan bertindak untuk memulihkan daerah-daerah terdampak tidak hanya di Aceh Tamiang, Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Kita tunggu implementasi dan juga perwujudan dari PR jangka panjang dari penanganan dampak bencana ini. Terima kasih Pak Ismail, terima kasih Bang Sadam, terima kasih juga Mbak Devi. Malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentu selalu doa, dukungan dan bantuan kita semua untuk saudara-saudara kita di wilayah terdampak di Sumatera. Dan pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda dengan sejumlah informasi lainnya sesaat lagi. Bisnis aborsi ilegal bermodus online dibongkar Polda Metro Jaya. Petugas mengamankan praktek haram tersebut beroperasi di salah satu apartemen yang berada di wilayah Jakarta Timur. Jaringan ini memasarkan jasanya secara daring melalui 2 situs website, Klinik Aborsi Promedis dan Klinik Aborsi Raden Saleh. Untuk setiap tindakan, pelaku mematok tarif mulai dari 5 juta hingga 8 juta rupiah. Dalam operasi penggerebekan, petugas kepolisian mengamankan 5 orang pelaku dari klinik dan 1 orang pasien. Modus yang mereka lakukan adalah mereka membuat website, kemudian dihubungkan dengan admin, ya, kemudian di website tersebut, ya, seolah-olah praktek ataupun klinik tersebut seolah-olah itu berizin dan dikelola oleh seorang dokter yang spesialis, yaitu spesialis obgyn, sehingga masyarakat ataupun orang-orang ketika melihat daripada website tersebut itu orang percaya. Kemudian juga kami juga melakukan pendalaman rata-rata yang melakukan aborsi itu adalah yang tidak menginginkan anak tersebut, ya, ataupun hamil luar nikah. Tidak tanggung-tanggung, klinik yang beroperasi sejak tahun 2022 ini sudah melayani sebanyak 361 pasien. Bagaimanakah praktek aborsi ilegal ini bisa berselancar dengan leluasa di media digital dan apa pengaruhnya terhadap sosial masyarakat? Ya, sebelum kita membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber, saya akan hadirkan terlebih dahulu untuk Anda pemirsa grafis mengenai kasus aborsi ilegal yang terjadi di apartemen di kawasan Jakarta Timur. Pemirsa, ini beroperasi di apartemen Jalan Basuki Rahmat, Jakarta Timur dan beroperasi sejak tahun 2022. Ada sekitar 361 pasien yang sudah melakukan aborsi melalui aborsi ilegal ini yang terletak di apartemen Basuki Rahmat, Jakarta Timur. Nah, modus dari websitenya ini adalah dengan menghadirkan website ditampilkan seolah-olah memiliki izin resmi dan juga dikelola oleh dokter spesialis obgyn. Nah, setelah kemudian calon pasien ini menghubungi admin, calon pasien ini diberikan persyaratan berupa KTP dan juga USG, lokasi dan waktu tindakan aborsi. Ya, selanjutnya pemirsa,
ada 5 tersangka utama yang sudah ditahan di rutan Polda Metro Jaya dan juga dijerat oleh pasal 428 ayat 1 Jungto, pasal 60 ayat 1 serta Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman 12 tahun penjara. Ada 2 tersangka yakni pasien yang juga digerebek oleh pihak kepolisian. Ya, kita akan bedah mengenai peran dari 5 tersangka utama pemirsa. Yang pertama ini adalah NS selaku dokter, kemudian ada RH selaku asisten dokter, M selaku driver yang bertugas mengantar jemput pasien, dan juga LN sebagai penyedia tempat berlokasi di apartemen Basuki Rahmat, dan YH selaku admin. Oke. Baik, kita akan langsung membahas bersama dengan narasumber. Pemirsa, saya akan perkenalkan untuk Anda yang sudah terhubung melalui sambungan virtual Zoom. Yang pertama adalah Ketua KPAI, ada Ibu Margaret Aliatul, dan juga ada Kasubdit Tipiter Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, ada Pak Jeriko Lafian. Selamat malam Pak Jeriko, selamat malam Bu Margaret. Selamat malam Mbak. Oke, kita terlebih dahulu mau ke Kompol Jeriko Lafian Chandra. Pak Jeriko, kami ingin tahu Pak, sejauh ini sudah ada 7 tersangka yang ditetapkan oleh pihak kepolisian. Peran-perannya ini seperti apa Pak sejak 2022 melakukan aksinya Pak? Di masing-masing tersangka yang sudah kita tetapkan, untuk yang saudari NS itu memang berperan sebagai eksekutor atau dia yang mengaku sebagai dokter. Sedangkan yang lainnya itu mereka berperan sebagai admin, ada juga yang berperan sebagai antar jemput pasien, ada juga yang berperan sebagai asisten daripada dokter. 2 orang lagi itu pasien juga kita tetapkan sebagai tersangka untuk tindakan aborsi ilegal. Oke, NS yang berperan sebagai dokter apakah memiliki lisensi Pak? Juga bukan seorang dokter, yang bersangkutan saudari NS ini hanya merupakan lulusan dari SMA. Oke, nah ini kan kalau kita dalami ya Pak, bahwa mengenai aborsi ilegal ini kemudian dipasarkan melalui media sosial Pak. Seberapa meyakinkan begitu dan seberapa bebas kemudian pemasaran melalui media sosial ini dilakukan untuk praktik aborsi ilegal di kawasan apartemen Jakarta Timur? Jadi untuk bisa diakses oleh siapa saja, mereka cukup mencari di Google, di googling, kemudian setelah mereka mengakses website tersebut, yang berbentuk seolah-olah website tersebut adalah merupakan sebuah klinik yang legal dan dikelola oleh seorang dokter. Kemudian setelah mereka mengklik ada link di situ, tautan WhatsApp akan langsung terhubung kepada admin. Nanti dari admin itu yang akan mengarahkan serta meminta data dari pasien tersebut yang ingin mendaftar. Oke. Tapi seberapa kemudian meyakinkannya website melalui media sosial tersebut Pak Jeriko, sehingga ini jumlahnya data yang kami dapatkan sudah ada 361 pasien yang kemudian melakukan praktik aborsi ilegal di sana. Kalau untuk admin sendiri, memang mereka berpura-pura sebagai klinik resmi karena mereka juga meminta untuk KTP, kemudian foto daripada USG. Nah itu kemudian nanti mereka akan mengarahkan kepada ada saudari RS di situ yang berperan sebagai perawat yang akan menerima registrasi pendaftaran dari pasien tersebut. Oke, sebelum saya ke Ibu Margaret, Pak Jeriko, ini ada ratusan pasien yang sudah melakukan praktik aborsi ilegal, Pak. Pasien ini rentang usianya berapa, Pak? Untuk sementara data yang kami dapatkan, yang data kami peroleh, tapi kami juga masih melakukan pendalaman terus.
Sementara data yang kami dapatkan di atas 18 tahun rata-rata pasiennya. Oke, para pasien yang menggunakan praktik aborsi ilegal ini, apakah memang hasil hubungan gelap, Pak, atau memang ada alasan lain? Untuk pasien yang sudah kami lakukan pemeriksaan dan kami dalami, memang ada beberapa pasien yang diduga itu hasil hubungan gelap yang bahkan tidak diketahui oleh orang tua daripada pasien tersebut. Oke, baik. Sekarang saya mau beralih ke Ibu Margaret. Bu Margaret, kalau melihat data pasien, ada kurang lebih saat ini 361 pasien, ratusan pasien, Bu Margaret, yang menggunakan jasa ataupun praktik aborsi ilegal ini. Bagaimana kemudian KPAI melihatnya? Kalau KPAI tentu melihatnya kan dari sisi perspektif pelindungan anak ya Mbak ya. Dan karena ini adalah praktek aborsi, itu berarti penghilangan janin yang ada di kandungan ini tentu merupakan suatu bentuk tindakan pelanggaran hak dasar anak. Karena kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Dasar pasal 28A misalnya, atau Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 di pasal 4, itu kan jelas ya bahwa anak itu memiliki hak, setiap orang itu punya hak untuk hidup gitu ya. Termasuk juga di pasal 4 kan anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, terbebas dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi gitu ya. Dan di dalam Undang-Undang 35 kan jelas bahwa yang dimaksud dengan anak itu adalah seseorang yang berusia dari 0 sampai sebelum 18 tahun. Itu artinya berarti orang yang atau ya seseorang yang berada di dalam kandungan itu sudah bisa disebut sebagai anak, sudah masuk sebagai anak, dan dia memiliki hak-hak yang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi anak-anak yang kemudian dilakukan atau janin yang dilakukan aborsi itu berarti masuk dalam koridor atau kategori yang dimasukkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi penghilangan atau praktik aborsi ini tentu melanggar hak dasar anak. Oke, melanggar hak dasar anak. Apa yang kemudian didorong oleh KPAI berkaitan dengan kasus ini, Bu Margaret? Saya kira ini menjadi atensi kita ya, bahwa saya menyoroti yang pertama adalah ketika praktek ini dilakukan dengan menggunakan IT atau media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan atau menginformasikan tentang praktek ini saya kira juga kemudian penting menjadi atensi kita bahwa kita harus punya punya perhatian nih terhadap penggunaan media-media sosial untuk hal-hal yang melanggar peraturan perundang-undangan. Itu yang pertama. Kemudian tentu ini kemudian menuntut atensi kita semua, tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat. Kalau memang menemukan informasi seperti ini kan tentu juga harus segera dilaporkan supaya kemudian ini tidak menjaring lebih banyak korban gitu ya. Kemudian yang kedua tentu ini juga menjadi perhatian kita bersama bahwa praktek-praktek yang seperti ini kan juga saya sih tadi ketika mendengar dari Pak Kompol tadi bahwa tidak ada usia anak ya yang kemudian menjadi salah satu dari 361, tetapi ini juga mengkhawatirkan gitu karena ketika ada praktek ilegal seperti ini kemudian juga tadi disampaikan bahwa sebagian adalah dari sebagian dari hubungan yang tidak atau hubungan gelap gitu ya. Tentu ini juga menjadi kewaspadaan kita bersama dan kita juga belum tahu terkait dengan safety praktek gitu ya. Karena apalagi yang tadi disampaikan dokter-dokter orang yang kemudian melakukan praktek ini ternyata kan orang yang juga tidak sesuai dengan, tidak memiliki kapasitas keilmuan, mengaku-ngaku gitu ya. Ini kan lebih parah lagi karena taruhannya adalah nyawa gitu. Tapi kita tentu nggak bisa melihat bahwa ini berhenti di kasus ini aja ya Mbak. Tentu upaya-upaya pencegahan itu juga menjadi hal yang penting menjadi atensi kita semua.
Oke. Itu saya kira. Oke. Saya mau kembali ke Pak Jeriko. Pak Jeriko, sejauh ini kan sudah ada 7 tersangka. Apakah kemudian ada indikasi keterlibatannya pihak lain, termasuk juga adanya indikasi jaringan yang lebih besar dari praktik aborsi ilegal ini? Kalau untuk keterlibatan pihak lain maupun jaringan lebih besar sedang kita dalami, Mbak, dari peran masing-masing tersangka juga. Nanti apabila memang ada perkembangan lagi pasti akan kita sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Kompol Jeriko Lavian Chandra. Terima kasih juga Bu Margaret Aliatul Maimunah sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kami tunggu informasi terbarunya Pak Jeriko. Selamat malam. Usai ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian oleh Polda Jabar, Dimas Firdaus alias Resbob dengan tangan diborgol dan memakai baju tahanan membelas meminta maaf ke masyarakat Sunda dan pendukung Persib Viking. Usai ditetapkan menjadi tersangka kasus ujaran kebencian oleh Polda Jawa Barat, Dimas Firdaus alias Resbob dengan tangan terborgol dan memakai baju tahanan membelas meminta maaf kepada masyarakat suku Sunda dan para pendukung kesebelasan sepak bola Persib Viking. Dimas Firdaus alias Resbob menyatakan penyesalan mendalam atas perbuatannya yang sempat beredar luas dan viral, menyebut bahwa warga Sunda dan Viking dengan sebutan yang tidak pantas. Ia mengaku tidak bermaksud menyinggung perasaan pihak manapun. Ia menyadari ucapannya telah melukai banyak orang. Selain menetapkan Resbob sebagai tersangka, kasus ujaran kebencian Polda Jawa Barat juga telah memeriksa 2 rekan Resbob yang saat ini masih berstatus saksi yang turut membantu Resbob memproduksi live streaming saat Resbob melakukan ujaran kebencian. Resbob kini ditahan di Polda Jawa Barat dan dijerat pasal Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 hingga 10 tahun penjara. Pokoknya semua masyarakat Sunda saya minta maaf ya, besar-besarnya tolong maafin saya. Polda Metro Jaya mengumumkan hasil gelar perkara khusus terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Pada kesempatan itu penyidik menunjukkan ijazah asli milik Jokowi yang dikeluarkan Fakultas Kehutanan UGM kepada Roy Suryo CS. Kita menyampaikan konferensi pers sore hari ini agar memberikan. Setelah gelar perkara khusus tersebut, penyidik akan melaksanakan pemenuhan rekomendasi gelar perkara khusus untuk kelengkapan berkas perkara dan segera memberikan kepastian hukum. Sore hari ini kami akan menyampaikan Rekomendasi gelar perkara khusus untuk kelengkapan berkas perkara dan segera memberikan kepastian hukum. Atas penyidikan perkara sehingga informasi tentang penanganan perkara tidak. Kabar tadi pemirsa sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Vena Kintan. Dan saya Kenana serta teman-teman yang bertugas di Apa Kabar Indonesia Malam pamit. Sesaat lagi program 2 Sisi akan hadir menemani Anda. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.